Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alfit Vlog Blitar. Nah teman-teman, ini sekarang saya masih di dalam Padepokan yang sebelah selatan. Nah ini kemarin banyak yang menanyakan pada saat konten saya sama beliau Bagus Samsudin. Kemarin banyak menanyakan siapa sosok yang selalu mengawal beliau. Nah ini kemarin teman-teman pada penasaran, sekarang saya lagi berada sama beliaunya. Oke, kita tanya-tanya. Bagi yang penasaran silahkan disimak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Ini siapa namanya Kang? Pasti teman-teman penasaran kan? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mujid. Siapa Kang? Mujid. Mujib. Oke. Mujid Abdurrahman, itu nama saya. Abdurrahman. Terus aslinya dari mana Kang? Nggih, siap. Saya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Nggih. Nah ini sekarang gini Kang, sebenarnya saya dari kemarin ya pengen bikin konten kali. Siap. Nah ini kira-kira apa ya, jadi tugas jenengan itu sebenarnya apa? Kalau tugas kita sebagai keamanan itu sebenarnya itu nggak jauh beda dengan keamanan yang lain. Jadi tugas pokoknya atau inti tugasnya adalah menjaga, mengamankan, melindungi aset-aset dari Padepokan, entah itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Itulah tugas keamanan. Tugas keamanan ini. Nah terus ini kok dari selama beberapa hari, selama beberapa saya membuat konten, kayaknya yang selalu mendampingi sampean Kang. Apa memang khusus tugasnya khusus dari Gus itu sampean sendiri apa gimana? Nggih, saya jawab ya. Nggih. Saya memang keamanannya beliau. Saya memang pengawalnya beliau. Oh, jadi tugas saya memang, tugas utama saya memang menjaga beliau, warga beliau. Itu memang tugas saya, itu kewajiban saya. Oh, berarti memang kalau misalkan ada acara di sini atau di apa, berarti zaman selalu memang ada di dekat beliau gitu ya berarti ya? Nggih, karena saya sebagai anak yang paling tua. Oh, paling tua dalam artian berarti paling lama di sini apa? Bukan. Dalam artian seperti ini. Jadi di sini itu perlu jenengan semua ketahui. Di Padepokan itu kita semua itu bukan hanya sebagai santri, tapi di sini kita itu memang menjadi anak beliau. Dan kebetulan saya memang di sini sebagai anak beliau yang paling tua dalam artian umurnya. Jadi karena memang saya ini termasuk anaknya beliau yang paling tua, jadi udah sepantasnya dan memang wajib saya untuk menjaga beliau. Betul. Terus kira-kira prinsip jenengan dalam rangka menjaga beliau dan Padepokan itu apa kan? Kalau prinsip saya sebenarnya itu nggak jauh beda dengan keamanan yang lain. Karena memang didikan saya juga memang didikan keamanan seperti umumnya. Gitu ya. Jadi memang dididik untuk keamanan juga memang ya. Gitu. Terus gini Kang, ini dengan fenomena yang terjadi saat ini, dengan keadaan huru-hara, terus banyak yang menghujat beliau seperti ini, macam-macam lah intinya seperti itu. Nah kira-kira menurut pemikiran jenengan bagaimana ini? Kalau menurut pemikiran saya pribadi, ini suatu berkah. Justru suatu berkah ya? Alasannya kenapa kok justru suatu berkah deh? Yang pertama, yang tadinya mungkin kita di sini dituntut untuk memang benar-benar melayani umat. Jadi waktu kita itu bukan hanya banyak kita korbankan untuk umat, bahkan untuk keluarga pun banyak kita korbankan. Jadi dengan adanya keadaan seperti ini sekarang, ini malah jadi berkah buat kami semua. Yang pertama, yang tadinya kita harus
dipaksa ibaratnya itu melayani umat jam sekian sampai pokoknya kadang kita mau makan sendiri itu loh sampai kalah, sampai lupa ya, sampai lupa waktu dan sebagainya, karena emang dituntut untuk melayani umat. Tapi sekarang makan bisa sehari sampai 2 kali sampai 3 kali ya kan, jam istirahat kita juga ini. Terus yang paling saya senengin adalah apa? Setiap malam Jumat, gitu. Setiap malam Jumat, mulai hari Kamis malam Jumat saya bisa pulang ke rumah dengan ke tempat istri saya. dulunya enggak bisa ya dulu. Waduh, kalau dulu tuh Masya Allah sebulan sekali itu pun hanya 3 hari. Oh, jenengan sudah keluarga juga ya? Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah keluarga. Putranya berapa? Alhamdulillah saya 2. Terus ini tadi saya jadi bertanya, kebanyakan selama ini sering untuk waktunya untuk melayani umat, itu maksudnya gimana? Jadi di sini itu kalau waktu kemarin itu memang kita istirahat itu hanya setelah subuh kita ngaji, habis ngaji, jadi jam 7 pagi, habis kita bersih-bersih, kita baru bisa istirahat. Itu pun istirahatnya dibatasin sampai jam 11. Sampai jam 11. Di jam 11 siang itu kita harus sudah bangun, kita harus sudah persiapan, bahkan santri dioper-oper harus sudah siap jam 1 tet, itu harus sudah siap. Siap untuk apa itu ya? Untuk melayani umat. Jadi baik yang mau pengobatan atau baik yang mau ruqyah atau yang mau konsultasi atau memang hanya sekedar untuk silaturahmi saja. Dan itu pun nggak ada batas waktunya. Nggak ada batas. Oh gitu ya. Jadi wis kayak waktu full gitu ya. Oke. Makanya kan kalau dulu kan sering santri banyak yang sakit itu sebenarnya bukan sakit karena apa, saking kecapean saja. Kecapean. Oh gitu, saking capeknya gitu ya. Terus ngomongin ruqyah tadi kan. Nah ini sementara nggak izin belum keluar ini berarti ruqyah juga libur tadi kan? Apa ruqyah masih jalan kalau ruqyah? Kalau ruqyah itu mendoakan kan? Mendoakan, betul. Jadi kalau memang ada saudara-saudara kita yang datang ke sini untuk didoakan, minta didoakan ya, namanya kita orang Islam bisanya cuma mendoakan ya kita doakan. Kita doakan. Oh ya. Yang untuk ditutup kan memang untuk praktek yang pengobatan gitu ya. Terus selama kesan-kesannya selama jenengan jadi istilahnya atau tinggal selama sama abahnya itu gimana? Bahagia. Alhamdulillah bahagia, berarti sangat menikmati, sangat bersyukur gitu ya. Bukan hanya sangat menikmati, tapi saat saya bersama dengan beliau, ikut dengan beliau, itulah kebahagiaan saya. Dan itulah kebahagiaan yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Yang pertama, kenapa saya bilang bahagia? Yang tadinya mungkin saya ini bukan orang benar, ya kan? Kasarnya ngomong jadi wong Islam tapi sholat isi bolong-bolong. Tapi dengan adanya beliau, alhamdulillah, memang benar di sini dipaksakan. Yang namanya ibadah di sini dipaksa, puasa itu dipaksa. Bahkan santri itu harus bangun malam, mandi malam, sholat malam, itu harus. Dan wajib itu berarti ya? Bukan hanya wajib, harus di sini. Harus. Nah, bahkan kalau santri yang nggak mau bangun malam disiram, enggak ya. Dan memang dibangunkan, harus mandi malam, harus sholat malam. Makanya di sini sampai dibikin absen. Jadi yang nggak absen, yang di absen situ nggak ada. Besok pagi waktu malam. Oke. Jadi waktu sholat malam nggak ada, di absen nggak ada. Itu besok pagi ngadep sama apa? Kenapa? Kalau hukumannya nggak ada hukuman. Tegur. Cuman di sini kalau sampai 3 kali kita berturut-turut nggak mandi malam, nggak sholat malam, nggak mau ikutin hal itu, peraturan itu, pulang. Oh dipulangkan gitu ya? Harus pulang. Karena kata Abah, saya di sini nggak mau melihat orang yang nggak mau mandi malam. Saya di sini memang belajar itu. Makanya Abah selalu mengatakan sampai di sini mau gini silakan monggo. Yang penting sampai mau sholat, sampai mau puasa. Itu sih. Makanya
setiap malam itu bahkan kita rekam. Waktu sholat malam itu santri kita rekam. Dan itu langsung kita kirimkan ke Abah. Dan itu sama Abah dicek. Kalau sampai nggak ada, itu harus ketemu sama Abah. Alasannya apa? Kok nggak mau mandi malam, nggak mau sholat malam, nggak apa? Berarti pada saat bangun malam itu berarti abahnya juga ikut juga. Oke. Berarti sholat berjamaah di musola sini bareng-bareng atau sendiri-sendiri ya biasanya? Berjamaah. Oh berjamaah gitu ya. Alhamdulillah. Iya iya. Ya. Jadi kita kan dari orang luar kemarin kan nggak tahu ya kan, cuma nggak tahu tentang ajaran yang diajarkan di Padepokan ini seperti apa kita kan nggak tahu karena cuma ini hanya ya juga mirip-mirip pesantren kan kayak gitu kan. Kemarin sudah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah juga seperti itu gitu. Terus ini ya yang bikin kita penasaran, kok kebanyakan yang di sini tuh kok bukan orang Blitar, kayaknya nggak ada ya? Ada ya orang Blitar ya? Tapi kebanyakan luar Blitar ya? Dari Blingi ada. Itu ada dari Blingi juga ada gitu ya. Terus memang untuk biaya untuk santri memang nggak ada ini ya? Jenengan bisa cek sendiri, sama bisa tanyakan ke santri sendiri. Jadi di sini itu mulai dari makan, minum, pakaian, bahkan peralatan mandi itu semua Gratis. bukan hanya gratis, itu semua Abah yang ngurusin. Oh, beliau sendiri yang ngurus itu ya? Oke. Jadi beliau yang ngurus. Saya pribadi contohnya, saya punya anak, saya punya istri. Anak saya, istri saya, itu semua diurusin. Ini kembali saya tegaskan, kalau di sini ada yang ngomong, wah di Padepokan itu ada gaji per bulan sekian-sekian seperti orang kerja, seperti perusahaan. Suruh datang orang. Ayo kita. Kita di sini itu mengabdi. Kita di sini mengabdi, melayani umat. Dan Abah sendiri itu tidak pernah membiarkan orang yang di sini belajar, santri yang di sini belajar ikut mengabdi melayani umat dengan baik itu dibiarkan, itu semua diperhatikan. Berarti yang punya kayak jenengan, yang punya keluarga sampai keluarganya juga diperhatikan sama beliau gitu ya, sampai seperti itu ya? Bukan hanya diperhatikan, tapi diurusi. Intinya diurusi, dicukupi lah. Nah, dicukupi sampai seperti itu ya. tapi kalau namanya diperhatikan kan bisa cuma dilihat saja. Tapi Bisa kalau aja. diurusi, Sisa makan minumnya sembarang. bis kabeh ya. Keperluannya. Keperluannya, intinya keperluannya dicukupi kan seperti itu. Makanya kalau orang bilang seperti ini salah besar, karena memang jenengan belum tahu. Makanya saya sebenarnya dari kemarin banyak sih yang pengen tanya ngobrol sama saya. Terus sebenarnya saya males, Bang. Nah, Saya itu terus terang kalau ada yang nanya gini, sebenarnya tuh hati saya ini marah. Hati saya marah. Tapi mata saya ini loh, makanya kenapa sampai kacamata? Gitu. Karena itu hati saya marah tapi sakit luar biasa. Kok sampai koyo ngene tenan toh? Kowe iki gak ngerti asli nih. Lek kowe ngerti asli nih, kenyataannya koyo apa nek Padepokan. Isin sampean ngelek-ngelek Padepokan. Apalagi sampai ngelek-ngelek Abah. Isin sampean. Contoh belum cari nih. Nah, karena memang kan orang luar nggak tahu kan itu kan, iya kan? berarti makanya lah orang ngerti, orang usah ngerti. Oh, makanya saya cuma ngeliat, kalau makanya saya tuh sampai sekarang lihat YouTube aja males ya. Oke, enggak. Males. Terus kenapa males? Kenapa males? Ini kita nukul isinya orang. Iya. Kenyataannya loh berangan. Cuman yang bikin saya kuat itu saya punya apa, bukan punya gitu, apa namanya itu, saya pernah mendengar. Jadi saya punya guru ngaji saya itu, beliau itu pernah nasihati saya seperti ini. Jadi beliau mengutip suatu dalil dalam hadis, man goyaro ahoku bidan bin lam yamut hatta ya'lamu. Jadi sopo sing
menggunakan saudaranya sama muslim, maka di situ dia tidak akan mati sebelum dia melakukan seperti apa yang dia lakukan. Sampan mengatakan beliau itu pendusta, sampan mengatakan beliau itu maling, demi Allah sampan nggak akan mati sebelum sampan jadi maling, demi Allah sampan nggak akan mati sebelum sampan melakukan sebagai pendusta. Dari situ saya kembali yakin bahwasanya dengan adanya beliau dihina, dengan adanya kami sini dihinakan, dicaci maki semua, monggo silahkan, tapi ingat dalil itu. Gitu. Apa saya tenang, monggo silahkan sama bunda. Karma Pasti. Kaya lek cara Jawane hukum karma kan seperti itu. Nah, ini jadi kan secara agama kan seperti itu. Makanya saya kemarin itu mau kesowan tempatnya para yai, saya ziarah ke makam-makam para wali. Kemarin dengar-dengar ke makam-makam kemana itu, apa itu tujuannya Kang? Ya intinya gini kan, Abah itu selalu mengatakan ketika jenengan itu merasa hatinya itu susah, sedih atau resah gelisah, datangilah kekasih-kekasihnya. Dan tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman itu ada di makam. Jadi betul. Karena di situ isinya hanya orang-orang yang sudah nggak ada semua. Ketika kita duduk di makam, itu zaman pasti akan berpikir, Assalamualaikum dah. Jadi yang namanya di makam itu nanti kita akan melihat gagai kaya apa sampean, kuate kaya apa sampean, pintere kaya apa sampean, bakal sampean dipendem, dikubur, bakal mati. Jadi dengan adanya kita pergi ke makam, riadoh di makam, perwal dan sebagainya, itu untuk mengingatkan awak dhewe gak oleh sombong, awak dhewe gak oleh gumedi dan sebagainya. Karena bakalnya mati. Mengingatkan akan kita ya bakalnya mati gitu ya. Intinya kan di situ. Bakalnya awak dhewe mati kan. Nah, sing kita pikirkan sabari mati gitu. Nah, Apa salahnya? Nah, iku. Iya kan? Wes Balik sempurna kuwi, Mang. sing marai ketar-ketir sudah mati gimana? Makanya- Sananya. Makanya ya kita oleh sabari awake dhewe mati kemudian wis dijamin swargane iki Kanjeng Nabi sing wis dijamin swargane iki lho. Kanjeng Nabi itu dijamin swargane. Iku ibadah Kanjeng Nabi, bahkan sampai diterangkan itu Kanjeng Nabi itu ibadah lho sampai sikile. Iya kan? oke, betul. Nggih mboten niku. Oke. Padahal pun dijamin ya. Padahal pun dijamin swargane lho. Masih melakukan ibadah yang Luar biasa. biasa. Makanya itulah. Oke. Cukup ya Kang? Nggih, Matur suwun banget atas waktunya dalam bincang-bincang ini. Terima kasih. Jadi teman-teman para subscriber yang kemarin penasaran, sekarang sudah saya kasih tahu dan sudah langsung dengar jawabannya dari beliaunya, pengawal beliau kemarin yang pada tanya. Teman-teman yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Mekah, inilah sosok pengawal beliau, dan ini tadilah penjelasannya tentang beliau mengawal beliau kemanapun. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah. Sebentar Mbak. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam ridho Allah. Mudah-mudahan kita tetap diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Siap. Mas, Yes, barakallah.